Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita memasuki kepenuhan Roh Kudus hari yang ketiga. Puji Tuhan, sebelumnya kita mulai, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kalau pada hari ini kami boleh berada di tempat ini, itu bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, tapi itu boleh terjadi karena penyertaan daripada-Mu saja. Pada hari yang ketiga ibadah kepenuhan Roh Kudus ini, kiranya Tuhan boleh kami dikuatkan oleh Roh-Mu Tuhan hari demi hari, agar kami boleh setia, lebih setia lagi kepadamu. Kami mohon Tuhan, urapilah tempat ini dengan kuasa Roh-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala dan menguasai setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kok lemes? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, semangat. Mari kita naikkan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku
Engkau kami ada pada malam hari ini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Bagi setiap kami yang rindu dan haus akan hadirat-Mu Tuhan, biarlah kami memberi persembahan yang terbaik Tuhan, agar penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah kalau pada malam hari ini hanya Roh-Mu yang menyala-nyala bagi setiap kami yang ada di sini Bapa. Urapilah Tuhan, kami haus Tuhan, kami rindu akan Roh-Mu yang kudus untuk dapat melawat setiap kami Tuhan. Kirana ya rala ya rala se, haleluya. Oh Tuhan, ya rala ya rala ya rala se, ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala. Hadirlah Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus bagi setiap kami Tuhan. Layakkan, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemuliaan semua hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bagi Tuhan kita. Halo, selamat malam. Boleh kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu yang agak membuat kita senam, supaya ndak loyo. Kita nyanyikan lagu ini sambil menari ya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
Ada sukacita. Malam ini saya baru pertama ini sebagai WL, jadi maaf kalau ada banyak kekurangannya. Mohon dimaklumi. Ya, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Enggak berdiri ya, enggak? Ya, di sini baru duduk. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku.
mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami mau bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini salah posisi ini. Saya harusnya di belakang tapi jadi di depan. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya bisa ada, saya bisa seperti saat ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Sebetulnya waktu dapat jadwal itu kepinginnya sudah mau menolak ya. Kepinginnya mau digantikan saja sama yang lainnya. Tapi ada satu yang mengingatkan saya, kamu harus tunduk, kamu harus mau untuk belajar, kamu harus mau untuk menyaksikan. Jadi ya baik, saya akhirnya saya merenung selama 1 bulan itu saya saya sampai ada satu kebiasaan saya yang buruk itu, saya ini tidak baik, tidak berkenan. Saya tidak mau, ini akan menjadi batu sandungan bagi saya. Jadi saya coba untuk menguatkan dan puji Tuhan, oleh pertolongan daripada Roh Kudus, semua dapat dikuatkan dan dapat seperti saat ini. Bapak Ibu, malam hari ini saya membawakan tema pertobatan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini juga merupakan satu gambaran dari diri saya Bapak Ibu ya. Kesaksian dari saya juga. Saya tidak mau tidak mau menghakimi, saya juga tidak mau bicara masalah pertobatan. Saya takut nanti orang lain yang tersinggung. Jadi dari awal saya kasih tahu bahwa semuanya ini adalah dari kehidupan saya sendiri Bapak Ibu. Jadi sejak dulu memang, sejak Adam dan Hawa, manusia sudah melakukan dosa. Banyak kesalahan sehingga turun-temurun hingga Kain, Habil, kalau kita lihat ceritanya, sejarahnya ya. Jadi terus natur dosa itu ada dalam kehidupan manusia. Jadi hal ini yang menjadikan kita tidak dapat menerima setiap janji-janji Tuhan. Di slide selanjutnya coba. Nah, ini gambaran saat Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Jadi saat itu, saat pemerintahan Raja Salomo masih banyak kekurangan. Sehingga saat itu Salomo membuat satu bait, satu tempat yang bagus sehingga Tuhan berkenan akan tempat itu. Dan Allah saat itu berkenan dan dia mau hadir dan menampakkan diri ke hadapan Salomo. Di ayatnya yaitu di 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 saya bacakan Bapak Ibu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, saya sedikit cerita sebelum saya di GAB ini. Nah, saya ini banyak digembleng di Mahanaim ya, khususnya. Jadi saya bersyukur saya bisa banyak belajar di tempat ini dari Bapak dan Ibu Gembala juga dari rekan-rekan yang lainnya juga. Jadi apa sih sebenarnya saya ini dulu itu? Jadi banyak sekali yang tidak layak. Tapi karena saya benar-benar mau saat itu, begitu ada kawan yang mengajak untuk kembali ke jalan Tuhan. Jadi saya waktu itu benar-benar ini ya, jadi ada satu roh yang mengingatkan saya, kamu harus balik. Jadi saat itu juga saya saya merespon. Baik, saya mau kembali. Jadi benar, setelah saya masuk di lingkungan Mahanaim ini, saya merasakan satu pengajaran yang kuat di sini, sehingga saya merasakan ada satu pelajaran yang bisa saya ambil dan iman saya bisa menjadi lebih lagi bertumbuh. Bicara mengenai 2 Tawarikh 7 ayat 14 ini Bapak Ibu, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, yaitu di slide selanjutnya ya. Nah, kunci pertobatan. Saya di sini sebutkan kunci pertobatan, yaitu yang pelajaran apa yang kita ambil pertama dari 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu 1, merendahkan diri. 2, berdoa dan mencari wajah Tuhan. 3, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Merendahkan diri sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini memang satu kunci yang utama Bapak Ibu. Dengan kerendahan diri, seseorang mau mengakui kesalahan. Dengan kerendahan diri, seseorang mau bertobat. Itu kuncinya. Merendahkan diri, mengakui dosa dan kesalahan. Itu jalan untuk pertobatan. Yang kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini bicara mengenai hidup benar sesuai dengan ajaran Tuhan. Berdoa juga merupakan salah satu kerendahan diri kita Bapak Ibu. Banyak orang susah untuk berdoa. Di saat mereka mengalami satu kondisi yang enak ya, mereka pasti akan sulit untuk berdoa. Jadi maksudnya gini, saat seseorang tidak dalam kondisi yang tidak enak, dia akan terus menyombongkan dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya masih mampu. Keakuan manusia itu akan terus timbul. Jadi dia akan mengandalkan diri sendiri. Dia tidak mau melihat Tuhan. Doa, apalagi doa. Wong kelihatan aja ndak. Saya dulu gitu Bapak Ibu. Saya mikir wong kelihatan aja ndak. Kita berdoa ya, ndak berdoa dan berdoa itu kok ya sama aja gitu ya. Jadi ndak ada bedanya. Jadi rasa kesombongan itu ada terus. Sehingga susah untuk mau merendahkan diri, untuk mau berdoa, untuk mau masuk dalam pengajaran itu agak susah. Nah, yang ketiga adalah berbalik
dari jalan-jalannya yang jahat. Dan ini Bapak Ibu bicara mengenai tidak lagi berkubang dalam dosa dan kesalahan yang sama. Saya banyak belajar dari masa lalu saya. Kalau dipikir-pikir, nyesel ya nyesel. Tapi ya mau bagaimana lagi, sudah dijalani dan ini sudah merupakan satu kehidupan saya. Tapi di satu sisi saya ingin benar-benar bertobat. Saya mau melupakan masa lalu saya. Dan saya benar-benar ingin berubah. Itu yang saya pegang. Tapi Bapak Ibu tidak segampang itu ya. Setiap manusia yang sedang dalam satu titik kejatuhan, dia pasti ada satu keinginan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali atau untuk meraih satu kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi itu juga tidak gampang. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak godaannya juga. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi mempertahankan pertobatan itu tidak gampang. Kalau kita mau bertobat, kita mengaku dosa, bisa. Tapi mempertahankan pertobatan itu yang lebih susah Bapak Ibu. Jadi saya rasa kita semua, Bapak Ibu semua juga sudah banyak mengalami satu kehidupan yang lebih lagi ya Bapak Ibu ya. Nah di slide selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ini saat setelah Yesus bangkit dan dia menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Ada di Lukas 24 ayat 46. Saya bacakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Next. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Coba di slide selanjutnya, next. Nah, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit, banyak murid-muridnya yang melupakan. Kalau dia itu sudah berjanji, dia itu sudah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi murid-muridnya pada lali kabeh Bapak Ibu ya. Jadi mereka pada tercengang saat itu, saat melihat Yesus, dipikirnya adalah hantu. Jadi ini janji Yesus saat itu. Jadi dijanji di ayat yang ke-46 ini ya Bapak Ibu, di kuncinya ini yaitu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, inilah Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Dan inilah yang akan kita raih ya Bapak Ibu ya, di saat-saat seperti ini, saat-saat pencurahan Roh Kudus saat ini, inilah momen kita untuk mengingat kembali
inilah momen kita untuk lebih lagi dekat sehingga Roh Kudus itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Di slide selanjutnya coba. Nah, Bapak Ibu, ini saya di keadaan dunia saat ini Bapak Ibu. Jadi tadi gambaran saat Allah mendatangi Samuel untuk yang kedua, Raja Salomo untuk yang kedua kalinya, dan sama di Perjanjian Baru juga disebutkan bahwa Yesus waktu itu mendatangi murid-muridnya, semua murid-muridnya. Nah, di keadaan saat ini, bagaimana kita lihatnya Bapak Ibu? Ya di slide selanjutnya, next. Nah, di Matius 18 ayat yang ketiga, ini saya ambil di Matius 18, kalau perikopnya kalau tidak salah, saat Yesus berkumpul dengan murid-muridnya ya. Jadi saat itu murid-murid itu ini Bapak Ibu, mereka bertanya, siapakah yang lebih besar daripada semuanya? Dari di antara murid-murid itu. Dan di ayat yang ketiga, Yesus menjawab, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini bertobat, pertobatan itu selalu disebutkan Bapak Ibu ya. Yang tadi juga disebutkan bahwa ada pertobatan, di sini juga dipertobat. Jadi memang kehidupan manusia ataupun murid-muridnya itu semua, murid-murid Yesus saat itu juga tidak lepas dari dosa. Mereka ada satu kesalahan Bapak Ibu ya, di ayat yang keempat, next. Nah, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, ini kerendahan diri disebutkan lagi di sini Bapak Ibu. Ini memang benar-benar satu kunci bagi kita semua untuk kita dapat bertobat. Di slide selanjutnya. Ini loncat di Matius 18 ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kondisi saat ini Bapak Ibu, banyak penyesat-penyesat juga yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Coba di selanjutnya, next. Saya bacakan Bapak Ibu di Matius 18 ayat 8. Ini, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan udung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu, tetapi dicampakkan ke dalam api kekal. Coba di next selanjutnya. Nah, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, ayat yang 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajahku yang di surga. Bapak Ibu, Yesus saat itu menyebut kata-kata anak kecil 2 kali Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-3 tadi, dia sudah menyebutkan bahwa berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang di ayat yang ke-3 tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari kehidupan kita saat ini, kehidupan dunia saat ini. Coba
di slide selanjutnya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi-kondisi seperti saat ini? Dunia dengan penuh dengan penuh saling menyombongkan diri, dunia penuh dengan keegoisan masing-masing, dunia penuh dengan juga penyesatan-penyesatan, bahkan ada penyesatan-penyesatan. Apa yang akan kita lakukan? Ya, yang pertama, mau tidak mau tetap kita harus bertobat. Yang kedua yaitu menjadi seperti anak kecil. Jangan membelokkan iman percaya atau menjadi penyesat, dosa perbuatan dari diri kita. Ini, Bapak Ibu, bertobat, seperti yang tadi, pertobatan harus ada dalam kehidupan kita. Kita mau tidak mau, kita semua harus benar-benar melakukan pertobatan itu secara benar-benar, Bapak Ibu ya. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu, menjadi seperti anak kecil. Kenapa kok menjadi seperti anak kecil? Anak kecil itu masih jujur, Bapak Ibu, polos, ya saya bacakan ya, juga masih mau menerima nasihat dan juga tidak mendendam. Anak-anak itu jujur, Bapak Ibu, jadi mereka tidak ada satu kata-kata yang dibuat-buat ataupun kata-kata yang akan menjadikan satu kedustaan, Bapak Ibu ya. Tapi mereka memang benar-benar jujur. Mereka mau menerima nasihat, masih bisa. Anak kecil kalau kita nasihati lebih gampang daripada rekan kita ataupun orang yang usianya sudah dewasa. Mereka pasti akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, mereka akan banyak sekali perdebatan yang akan disampaikan. Dan juga anak kecil itu tidak mendendam, Bapak Ibu. Nah, ini cerita masalah anak kecil ini juga dialami juga Bapak Ibu sama anak saya Elo ya, yang kecil itu. Jadi saat itu dia mau pergi sama mamahnya, mau ke Pasuruan kalau nggak salahnya. Dan ternyata ada kejadian yang benar-benar di luar ini kita Bapak Ibu ya, kendali kita. Jadi saat di luar itu tidak tahu gimana ceritanya, dia itu rebutan sama anak tetangga di depan, sehingga menyebabkan Elo itu jatuh dan bibirnya itu sampai sobek, sampai berdarah. Ya, saya ngomong ya, puji Tuhan, tidak apa-apa, nanti sembuh. Dan Elo memang kuat ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ saya melihat anak-anak ini benar-benar lucu. Jadi ketika besoknya itu tidak berani datang ke rumah kita. Dia cuma intip-intip aja, lihat-lihat aja sekelilingnya. Dan Ruli ini mendapat masukan, nanti lapor no mamai, nanti lapor no boe gini, biar dimarahi. Nah, sama tetangga itu juga dikasih, iya biar tidak terus-terusan. Tapi Ruli bisa berkata, tidak usah, nanti anak wis dulinan meneh, boe yang gegeran nanti. Kita yang tetap berantem ya, ndak enakan, dah wis biar no. Wong anak-anak kecil. Sungguh Bapak Ibu, 2 hari kemudian itu si anak kecil itu temannya Elo itu datang. Dia itu cuma ngomong, "Loh, Elo ini kamu yang kemarin jatuh ya? Loh, bibirmu berdarah loh, hati-hati ya." Jadi saya tuh dengar cerita itu juga lucu, guyu juga. Jadi dia yang menjatuhkan, dia sendiri juga itu yang mengatakan, hati-hati ya, jangan lain-lain lagi. Oh, seolah-olah itu tidak ada rasa bersalah. Ya, itulah anak kecil Bapak Ibu ya.
tidak ada dendam, Elo pun juga tidak dendam. Dia juga masih mau lagi mainan, ya namanya anak kecil. Ya itulah kita di Matius tadi dianjurkan, makanya Yesus menganjurkan, mengilustrasikan, jadilah kita ini seperti anak kecil yang masih polos, yang tidak ada perasaan macam-macam Bapak Ibu ya. Saya juga terusik dengan ini Bapak Ibu di ayat yang ini membelokkan iman, percaya menjadi penyesat. Nah, ini banyak kita jumpai saat ini Bapak Ibu ya. Ini hati-hati, tapi saya yakin percaya setiap jemaat di Mahanaim ini sudah pada kuat semua, pengajarannya kuat, sudah tidak mungkin bisa disesatkan. Jadi kalau ada satu ada satu masukan atau ada satu perkataan yang kurang lebihnya itu tidak berkenan, saya yakin percaya semuanya pasti akan menerima bahwa itu hoak, tidak ada artinya Bapak Ibu ya. Dosa, ini yang banyak dilakukan, dosa perbuatan dari diri kita. Seperti tadi dikatakan bahwa kalau tangan kananmu melakukan satu kesalahan, pegahlah tanganmu itu. Atau matamu, cungkilah matamu itu. Nah, apa artinya Bapak Ibu itu? Ini benar-benar satu satu peringatan bagi kita Bapak Ibu, bahwa kita ini tangan, kaki, dan mata adalah salah satu merupakan organ penting bagi setiap manusia Bapak Ibu ya. Kita kalau tidak punya tangan susah, mau apa-apa susah. Tidak punya kaki juga susah. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak punya, kalau mata kita juga agak terganggu ataupun tidak dapat melihat, itu pun juga susah juga. Ada saudara saya, dia itu tunarungu. Dari usia kalau tidak salah masih kecil sekitar 5 tahun, 6 tahun tunarungu, tapi luar biasa. Dia masih bisa sekolah, dia masih bisa menuntut ilmu hingga akhirnya sarjana, bahkan dia menjadi satu pengajar, dia menjadi pegawai negeri. Nah, saya jadi begitu saya membaca ini saya ingat, benar, tangan, kaki, mata, itu penting banget. Kalau kita tidak bisa mendengar itu masih bisa, yang lainnya masih banyak alat bantu yang bisa ini. Mata kita masih bisa melihat tulisan, jadi masih lebih enak ya, mendingan. Tapi kalau udah tangan, kaki, dan mata, wah ini yang mengerikan Bapak Ibu ya. Dosa mata. Dosa mata ini keinginan daging kita, ya. Kalau dari perbuatan, yang nomor 4, poin yang keempat itu, perbuatan-perbuatan dari diri kita sendiri. Banyak ya, istilahnya kan kita ini, sering-sering orang ini lempar batu, sembunyi tangan. Ya, kadang mereka sedang melakukan sesuatu, tapi mereka cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab. Dosa mata juga sama Bapak Ibu. Keinginan daging dari mata, kita melihat, dari situ juga hati kita akan menjadi satu keinginan. Makanya kan ada istilah juga, dari mata turun ke hati. Jadi ini benar-benar harus kita jaga Bapak Ibu ya. Nah ini kembali ke yang Matius ini, Stanley coba. Matius yang terakhir, 24 ayat yang ke-49. Next. Selanjutnya, Stan. Selanjutnya enggak ada. 46 ya.
Oh ini, sorry. Di Matius 18 ayat yang ke-10, Stan. Ya, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, ini benar-benar kita diingatkan Bapak Ibu ya, untuk jangan kita menganggap rendah seorang dari anak kecil. Apa itu? Kejujuran, kepolosan, dan sikap mereka semua. Karena apa? Karena ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi anak kecil itu memang benar-benar dilindungi. Anak kecil ini memang mereka mempunyai malaikat yang selalu memandang wajah Bapak di surga. Jadi ini saya alami juga Bapak Ibu. Banyak kejadian juga saat anak saya yang kecil ini, Elo ini juga mengalami satu masalah, satu kejadian demi kejadian yang benar-benar nyerempet Bapak Ibu. Saya ini sampai heran, kok bisa terus gitu loh. Jadi sampai akhirnya saya tuh berkelakar sama rekan itu, Elo itu besok ini aja dijadikan stuntman-nya Jackie Chan aja. Kalau Jackie Chan enggak mau kan, yang adegan-adegan yang benar-benar, tapi Elo ini benar-benar mau, bisa dia itu. Jadi dia nyebrang itu di depan itu, nyebrang itu langsung nyebrang. Begitu nyebrang itu, di belakangnya langsung sepeda motor wes gitu. Jadi aduh, di desa juga gitu, liburan itu juga jatuh dari ketinggian 3 meteran loh. Saya tuh sampai heran loh. Tahu-tahu dia tuh sudah jalan mau naik lagi loh. Tak lihat itu ya enggak babras sama sekali, luka sedikit. Coba berat di tangannya kecil-kecil, enggak ada artinya. Saya sampai heran, Elo ini, wah ini harus dijaga benar. Saya ngomong sama istri saya, jagaan benar Elo ini. Jangan sampai Elo ini, kita doa, kita minta perlindungan dari Tuhan benar-benar. Ya, di next Stanley. Next terakhir. Nah, janji Tuhan dan hasil pertobatan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Next. Nah, di Efesus 1 ayat 14 Bapak Ibu, ini berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus. Dan roh itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita Bapak Ibu. Kita penebusan yang menjadikan kita sebagai milik Allah. Kalau tanpa Yesus yang mau rela mati untuk kita, maka tidak mungkin kita bisa ada hingga saat ini Bapak Ibu ya. Dan ini ada satu Roh Kudus yang diberikan bagi kita sebagai jaminan. Next. Nah, Yohanes 14 ayat 16 juga mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain adalah Roh Kudus itu juga. Next. Nah, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini merupakan salah satu fungsi Roh Kudus. Dia adalah penghibur yang diutus oleh Bapa. Next. Nah, ini goalnya Bapak Ibu. Saya senang dengan 2 Tawari 7 ayat 14b ini. 14b, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Allah kepada Salomo saat itu Bapak Ibu. Saat bangsa rakyat Salomo dan Raja Salomo mau bertobat,
mau berbalik, maka Allah mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, dan ada bonusnya, memulihkan negeri mereka. Amin Bapak Ibu ya. Ini yang harus menjadi benar-benar menjadi tujuan, goal daripada pertobatan kita. Next. Nah, ini quote saya, pertobatan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak bisa. Kita mau memaksakan seseorang, tidak bisa. Pengalaman saya juga ada satu teman yang sedang keblinger, kita ngomong sampai muru, kita sampai nangis-nangis, kita sampai menyaksikan kehidupan kita sendiri. Tidak bisa, tidak mempan Bapak Ibu. Jadi akhirnya dia memilih jalan benar-benar jalan yang salah. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Jadi pertobatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita harus mau merendahkan diri, kita benar-benar harus mau diubahkan. Yang kedua, kita harus undang Roh Kudus untuk menguatkan dan memimpin. Saat-saat pertobatan, kita gampang. Saat manusia sedang dalam kondisi paling bawah, dia pasti mau. Kalau diajak bertobat, mau pasti. Semua orang pasti mau. Saat dia kondisi mereka sedang jelek, paling gampang kita masuk. Tapi bagaimana untuk mempertahankan pertobatan itu Bapak Ibu? Undang Roh Kudus. Harus ada satu penolong dalam kehidupan manusia sehingga dia tetap dalam masa-masa pertobatannya itu dan akan menjadi pulih seperti di 2 Tawarik 7:14b tadi. Mereka Allah mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Ada satu pemulihan dalam kehidupan. Terima kasih saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemusik Bu Esterlin. Kita nyanyikan satu saya ada satu waktu mendengarkan satu pujian ini saya benar-benar terberkati Bapak Ibu. Jadi saya kepingin juga kita sama-sama menyanyikan. Mari kita bangkit berdiri.
Mari Bapak Ibu semuanya, kita undang Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menguatkan kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Biarlah kehidupan kita selanjutnya benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saat-saat ini, di masa hari pencurahan Roh Kudus yang keempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan mau datang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kau jamah setiap kami, Kau kuatkan setiap kami, Kau beri penghiburan kepada kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah semuanya hanya demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang hendak hiburan. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Saya mengundang jemaat yang mau didoakan, mungkin saat-saat ini mengalami kelemahan, mungkin saat-saat ini mengalami sakit penyakit, mungkin saat-saat ini membutuhkan Roh Kudus, ataupun engkau ingin memiliki karunia berbahasa lidah, silakan maju ke depan. Semua tutup mata, nggak usah hiraukan kanan kiri. Silakan. Sekarang inilah momen di mana Roh Kudus mau bekerja untuk saudara. Mari, yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang merasa hari-hari ini sangat kering, hari-hari ini hati sangat galau, kering, dan perlu bantuan daripada Roh Kudus, perlu diisi oleh Roh Kudus. Mari, silakan maju ke depan. Sikarala bagarana masike, haleluya. Sikini aparalama, mari hamba-hamba Tuhan silakan mendampingi mereka, mendoakan mereka. Silakan maju para hamba Tuhan, Pak Yusak, Pak Andrew, Bu Foni, Urala Pakata Karama Sikirene, Pak Aryadi, Sikini Karapakaramo. Bala. Doakan mereka, minta Roh Kudus, minta Roh Kudus menjamah, minta Roh Kudus menyingkapkan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Yang lain menyembah Tuhan, sembah. Yang lain berbahasa lidah, sembah Dia. Roh Kudus dicurahkan. Curahkanlah kuasa Tuhan.
Saya mengundang anak-anak kecil untuk maju ke depan. Saya mengundang anak-anak kecil, remaja untuk maju ke depan. Anak-anak kecil untuk maju ke depan. Roh Kudus juga memperhatikan mereka. Biar sedari kecil mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari anak-anak kecil maju ke depan. Silakan hamba-hamba Tuhan mendoakan mereka. Bu Esti. Doakan mereka satu persatu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ngomong haleluya, haleluya. Jangan diam. Ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Terima. Terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan diam. Ayo mulai ngomong. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
urapimu. Nama Yesus, terima, 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 jangan diam, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, aku membuka hati, aku menerimamu. Dalam nama Yesus, terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sudah menerima karunia Roh Kudus atau baru malam hari ini menerima karunia Roh Kudus, salah satunya berbahasa lidah, yaitu jangan ragukan ya, percaya saja, terima, dan setiap hari berbahasa lidah ya, supaya nggak hilang. Bisa karena nggak dipergunakan ya. Bahasa lidah itu suatu tanda bahwa dirimu ada Roh Kudus. Amin. Memang itu karunia yang paling kecil, tidak usah dibangga-banggakan. Tetapi tanda bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus salah satunya yaitu berbahasa lidah. Mengapa penting? Nanti kita akan belajar. Ini hari ke berapa? 4 ya, masih ada 6 hari lagi. Yuk kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, kami percaya Engkau mengerjakan sesuatu yang dahsyat di tempat ini. Ada mereka yang menerima mujizat-mujizat-Mu malam hari ini. Biarlah mereka menjadi percaya, tidak meragukan. Kalau sakit sudah sembuh, kalau kekurangan sudah diberkati, kalau ada masalah sudah mendapat jalan keluar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya berkata, amin. Selamat malam, sampai ketemu besok.